rutinitas biasa. Bab 653-656. Tuan Xie dengan cepat menegur dan berkata, "Jangan bicara, keluarga Xie kami belum dibersihkan dari kejahatan. Kami tidak dapat mempersulit Kapten Li." Li Fugui memandang anggota keluarga Xie itu sambil tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir semuanya. Saya telah mengeluarkan perintah dari atas, dan saya secara alami akan melepaskan Anda. Untuk saat ini, harap bersabar sebentar." Mendengar kata-kata Li Fugui, anggota keluarga Xie sama-sama kecewa dan menantikannya. Kekecewaannya adalah tidak ada cara untuk keluar sekarang. Mengenai ekspektasi, tentu saja saya berharap untuk meninggalkan tempat neraka ini secepat mungkin. Namun, ketika Li Fugui hendak pergi bersama Tuan Xie, Wang Jingxuan di sel seberang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. "Tolong tetap di sini," Wang Jingxuan berteriak dengan nada agak cemas dan sedikit malu. Faktanya, Wang Jingxuan sangat berkonflik di hatinya. Jika dia punya pilihan, tentu saja dia tidak ingin meminta bantuan dengan cara yang rendah hati. Namun, dia lebih tahu bahwa sekarang, sikap Li Fugui terhadap keluarga Xie telah berubah 180 derajat, dan dia bahkan secara khusus melepaskan Tuan Xie. Mereka bahkan tidak melihat keluarga Wang mereka. Makna yang terungkap di sini membuat Wang Jingxuan sangat marah dan sedih. Menganggapnya sebagai patriark agung keluarga Wang. Belum lama ini, dia adalah pria besar yang perlu dijunjung oleh Li Fugui. Tetapi sekarang, peran kedua belah pihak telah berubah, dan Li Fugui sekarang membutuhkannya, Wang Jingxuan, untuk dijunjung. Meski sulit untuk diterima, bahkan lebih sulit untuk dipercaya, tapi kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebenaran itu tetap ada, entah Anda percaya atau tidak. Justru karena inilah Wang Jingxuan akhirnya mengambil keputusan. Buang martabat dan wajah pribadi Anda, dan korbankan diri Anda seperti Tuan Xie dengan imbalan secercah vitalitas untuk keluarga Anda. Faktanya, Wang Jingxuan sebagian besar berselisih dengan dirinya sendiri, dan dia agak bisa menerimanya secara psikologis. Hal ini terutama karena kinerja Tuan Xie. Anda harus tahu bahwa Tuan Xie adalah seorang penatua, dan dia hanyalah seorang junior. Semua orang yang lebih tua telah melakukan itu. Apa yang munafik tentang dia sebagai seorang junior? Li Fugui secara alami memiliki pemahaman menyeluruh tentang pikiran Wang Jingxuan. Dia bertanya dengan sadar, "Tuan Wang, apakah Anda punya perintah?" Wajah Wang Jingxuan memerah dan dia berkata dengan suara yang agak tak terkatakan, "Kapten Li, apa yang bisa dilakukan keluarga Xie lakukan, keluarga Wang kita dapat melakukan hal yang sama. Dan saya meminta Kapten Li melakukan hal yang sama untuk keluarga Wang kita. Selama keluarga Wang dapat menghindari bencana ini, semua orang di keluarga Wang kita pasti akan berterima kasih kepada Anda, Kapten Li." "Oh, benarkah?" "Sejujurnya, saya sedikit terharu ketika mendengarnya. Tapi menurut saya apa yang Anda katakan sebenarnya tidak benar sama sekali, dan Anda tidak bisa melakukannya." Li Fugui berhenti, dengan sebuah senyum yang tidak dapat dipahami di wajahnya, tanpa sedikit pun antusiasme terhadap Tuan Xie. Mendengar kata-kata Li Fugui, Wang Jingxuan tidak dapat menahan perasaan cemas, dan dia dengan cepat berkata, "Keluarga Wang saya juga memiliki ladang pengobatan, dan itu adalah yang terbesar di antara 4 keluarga besar. Saya dapat memberikannya kepada Anda, Kapten Li, selama kamu bisa melepaskannya. Akan sangat bagus jika keluarga Wang kita memiliki jalan keluar." Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia memarahi, "Wang Jingxuan, apa maksudmu? Apakah kapten ini tipe orang yang mencuri dan menjarah? Saya tetap menyarankan Anda untuk memberikan ladang obat ini kepada orang lain. Biarkan orang lain mengakomodasi Anda." "Kamu," Wang Jingxuan sangat marah, matanya menatap Li Fugui seperti sedang memakan orang. Menurutnya, dia sudah cukup menurunkan postur tubuhnya. Yang terpenting, dia juga mengeluarkan semua bidang pengobatan keluarga Wang, yang bisa diberikan kepada Li Fugui. Tapi Li Fugui tidak menghargainya. "Lupakan saja, sekarang saya punya untuk menegurnya tanpa malu-malu." Li Fugui mencibir dan memarahi, "Siapa kamu, Wang Jingxuan? Ada yang salah dengan karaktermu? Belum lagi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan kepercayaan dasar, aku tidak akan memberikannya padamu." Wang Jingxuan sangat marah hingga dia hampir muntah darah.
dia memelototi Li Fugui dan berteriak, "Li Fugui, tolong jelaskan dengan jelas. Mengapa karakter saya memiliki masalah?" Li Fugui menghela nafas dan berkata perlahan, "Saya masih. Yang ketiga, saya mendengar permintaan yang aneh untuk pertama kalinya. Nah, karena Anda telah memintanya, saya pasti akan memuaskan Anda. Wang Jingxuan, tolong dengarkan baik-baik. Anda meninggalkan istri Anda yang adalah pria malang, dan Anda lebih berbakti pada anakmu. Jika kamu tidak mendukungku, apakah binatang sepertimu layak menjadi manusia? Apakah dia layak dipercaya?" Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi sombong. Masalah antara ayah dan anak Wang Jingxuan dan Wang Hao, seluruh kota Qingzhou bisa disebut semua orang tahu. Semua orang tahu. Dalam cerita, Wang Jingxuan secara alami adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih, sedangkan Wang Hao adalah anak kecil yang menyedihkan. Faktanya, itu sama saja. Bahkan dengan sirkuit otak Li Fugui, dia tidak tahu mengapa Wang Jingxuan melakukan hal aneh seperti itu. Setelah melihat Wang Jingxuan sangat menyukai keluarga Sangguan, Li Fugui mengerti. Jelas sekali, Wang Jingxuan tidak hanya picik, tetapi juga sangat bodoh. Jika dia tidak memiliki keterampilan reinkarnasi yang baik dan ayah yang baik, dengan level dan kemampuannya, dia tidak akan pernah bisa memegang posisi kepala keluarga. Wajah Wang Jingxuan pucat dalam hatinya. Dia mengulangi sapaan 360 derajat Li Fugui berulang kali. Tapi bagaimanapun juga, hal ini benar. Jadi wajah Wang Jingxuan terbakar, tapi dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Pada akhirnya, Wang Jingxuan hanya bisa bertanya dengan frustrasi, "Li Fugui, satu kodenya sama, kamu bilang ini masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan transaksi di antara kita. Jika kamu tidak percaya, aku bisa tunjukkan lebih banyak ketulusan, jaminan." "Tidak, aku tidak akan percaya bahkan satu tanda baca pun dari orang sepertimu." Li Fugui menggelengkan kepalanya, dengan raut wajahnya penuh penghinaan. Mendengar ini, Wang Jingxuan benar-benar akan mati karena marah. Dada dan perutnya naik turun dengan hebat, nafasnya sesak, bahkan wajahnya memerah, dan dia menatap Li Fugui seolah ingin membunuh seseorang. Li Fugui tidak menganggapnya serius, berbalik, dan hendak pergi. "Kapten Li, Anda tidak percaya pada Wang Jingxuan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mempercayai lelaki tua ini." Seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari keluarga Wang dan menatap Li Fugui dengan wajah lelah. Pria tua itu adalah cukup tua, tapi matanya terbuka. Ada ekspresi kesedihan. Ketika Li Fugui melihat situasinya, dia dengan cepat mengkritik dan berkata, "Saya berkata bagaimana kamu melakukan sesuatu? Kamu sudah sangat tua. Tidakkah kamu tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Ingat, lain kali kamu menghadapi situasi ini, Anda akan mengatur kondisi yang lebih baik. Kamar pribadi, Anda tahu." Beberapa penjaga bersenjata mengangguk dengan hormat. Li Fugui kemudian mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu, dan tiba-tiba tertawa. Ekspresinya menjadi tidak terduga. Setelah beberapa saat, Li Fugui berkata, "Orang tua, saya percaya padamu. Saya bahkan tahu bahwa kamu sangat menyukai Wang Hao dan sangat menjaga Wang Hao. Tetapi orang tua, tidak ada gunanya bagiku untuk mempercayaimu. Kamu tidak kepala keluarga Wang. Aku tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan untuk keluarga Wang." "Hei," orang tua itu tertegun untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas dan berhenti berbicara. Wajah anggota keluarga Wang juga sangat jelek. Meskipun mereka tahu bahwa Li Fugui mungkin mengatakan itu, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan Wang Jingxuan. Tetapi Li Fugui sangat sopan, dan sulit bagi orang untuk membantahnya. Jadi anggota keluarga Wang ini ditahan di kemarahan yang tak ada habisnya. Di sini semuanya ditujukan pada Wang Jingxuan. Sejauh ini, masalah tersebut berada di bawah promosi dan kendali Li Fugui. Ketika dia melihat kemarahan di mata anggota keluarga kerajaan itu, dia tersenyum penuh kemenangan di dalam hatinya, dan bukannya tinggal di sana, dia membawa Tuan Xie keluar dari sana, penjara bawah tanah. Tuan Xie sangat terharu dan senang bisa melihat matahari lagi. Namun sayangnya matahari bahkan tidak bisa bersinar di tempat ini, sehingga Tuan Xie dengan cepat menebak bahwa ini pasti markas rahasia. "Tuan Xie,
Tahukah Anda mengapa saya membiarkan Anda keluar? Li Fugui membawa Tuan Xie ke alun-alun, tetapi bertanya sambil tersenyum. Tuan Xie tentu saja tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dia berpura-pura bersyukur dan berkata, "Itu semua karena kebaikanmu, Kapten Li." Hahaha, kebaikan itu omong kosong. Li Fugui tertawa, ada umpatan yang keras. Tindakan ini langsung membuat Tuan Xie tercengang, bertanya-tanya obat apa yang dijual Li Fugui di labu ini. Li Fugui menatap Tuan Xie dengan mata tajam, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Tuan Xie, di ruang bawah tanah tadi, semua yang saya katakan tidak berbohong kepada Anda." Tuan Xie berkata dengan hati-hati, "Li, apa yang kamu lakukan?" "Yang dikatakan Kapten itu benar sekali, dan menurutku Kapten Li tidak berbohong kepadaku." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Apa yang kamu katakan hanya membuktikan bahwa kamu sama sekali tidak percaya dengan apa yang aku katakan, dan kamu tidak perlu menyangkalnya, karena apapun yang kamu pikirkan sekarang, kamu akan mengubah pikiranmu. Keberatan segera." Tuan Xie hanya bisa mengangguk, dia tahu bahwa nyawa ratusan orang di keluarga Xie sekarang ada di tangan Li Fugui, jadi dia tidak akan pernah berani membuat marah Li Fugui. Li Fugui segera bertanya lagi, "Tuan Xie, jika saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di putaran ke-6, apakah Anda menyukainya?" Tuan Xie tertegun. Segera, wajahnya menunjukkan ekstasi, bersemangat seperti yang dia inginkan. "Bergabunglah dengan Ining ke-6, bagi pejuang kuno biasa dan bahkan beberapa keluarga kecil. Ini adalah sesuatu yang dapat membuat mereka tertawa terbahak-bahak selama Tuan Xie tidak menderita penyakit Alzheimer, dia tidak akan pernah menolak." Jadi Tuan Xie hampir tidak ragu sama sekali, dan dia segera berkata, "Terima kasih kepada Kapten Li karena tidak setuju. Jika hal baik seperti itu benar-benar terjadi, saya pasti bersedia." "Baiklah, Tuan Xie, mulai hari ini aktif, kamu akan menjadi yang ke-6, dia sekarang menjadi anggota resmi biro." Li Fugui tertawa keras dan berkata, "Saya akan meminta seseorang untuk menangani formalitasnya. Tidak akan lama sebelum Anda bisa mendapatkan sertifikat dan hal-hal lain." Tuan Xie berkata. Dengan wajar, itu adalah janji penuh, dan itu adalah ucapan terima kasih di setiap kesempatan. Tapi dalam hati Tuan Xie, dia sangat bingung. Dia tidak bisa lagi mengerti apa yang akan dilakukan Li Fugui. Lagi pula, mundur selangkah. Bahkan jika Li Fugui ingin memenangkannya, tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Kekuatan besar beri mereka manfaat besar dari keluarga Xie, bukan? Saat mereka berjalan, mereka sudah memasuki gedung kecil, lalu naik lift ke pintu kantor Li Fugui. Li Fugui mendorong pintu hingga terbuka, lalu masuk, duduk di kursi bosnya, dan meraba-raba ke dalam laci dengan satu tangan, lalu mengeluarkan sebuah file, melemparkannya ke depan Tuan Xie, dan berkata dengan mulut. Kemudian dia berkata dengan malas, "Terima kasih kamu, Pak Tua, sekarang kita harus membicarakan hal lain. Aku tahu kamu tidak mempercayaiku sebelumnya. Aku berkata, aku akan membiarkanmu berubah pikiran. Apa yang kuberikan padamu, kamu dapat membacanya dengan cermat. Jika kamu membacanya sekali, Anda akan tahu apa yang saya maksud dengan ini." "Oh, karena Kapten Li mengatakannya dengan sangat baik, saya harus melihatnya." Setelah mengatakan ini, Tuan Xie benar-benar merasa sedikit bingung. Penasaran, dia membuka file yang dilemparkan Li Fugui. Mereka semua mengatakan mereka tidak tahu jika mereka tidak melihatnya, tetapi mereka terkejut ketika melihatnya. Setelah Tuan Xie selesai membaca semua kata di dokumen tanpa melewatkan satu kata pun, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih terkejut dan terkejut. Karena Tuan Xie mengetahui bahwa ini adalah daftar rencana pembersihan prajurit kuno. Dalam daftar tersebut, hampir semuanya adalah prajurit kuno dari kota Qingzhou dan sekitarnya, serta pasukan prajurit kuno. Tuan Xie sudah banyak mendengar nama mereka, namun ia pernah mendengarnya. Namun bukan berarti orang lain pernah mendengarnya, karena tidak semua orang bisa menjadi terkenal. Jadi, bagaimana Li Fugui tahu? Hanya ada satu penjelasan untuk ini, dan itu adalah daftar ini, nyata. Hanya markas besar Biro ke-6 yang memiliki kekuatan sebesar ini. Tentu saja, dapat juga dikatakan bahwa Li Fugui mengumpulkan informasi setelah seseorang menyelidikinya dengan sengaja.
Tuan Xie memahami betul bahwa kemungkinan ini bahkan lebih rendah. Lagi pula, prajurit kuno dan kekuatan prajurit kuno di sini sangat komprehensif. Jika mereka benar-benar bekerja sesuai dengan daftar ini, saya khawatir setelah operasi pembersihan, akan ada tidak lagi menjadi pejuang kuno biasa di kota Qingzhou dan sekitarnya. Ini sungguh mengerikan. Tanpa sadar, Tuan Xie menemukan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Li Fugui dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan berteriak di mulutnya, apakah ini benar? Li Fugui berkata dengan nada yang dalam, tentu saja itu benar. Tubuh Tuan Xie bergetar. Dia sudah sangat tua, dan dia terbiasa melihat angin kencang dan ombak dalam hidupnya. Tetapi apa yang berinisiatif untuk diceritakan oleh Li Fugui dia masih penting, itu membuatnya merinding. Dan Tuan Xie langsung teringat akan niat Li Fugui menceritakan masalah ini kepadanya. Tanpa ragu sedikitpun, Tuan Xie memohon, Kapten Li, selama Anda bisa membantu, keluarga Xie kami bersedia mengikuti Anda selamanya, hahaha. Tuan Xie, Anda serius? Li Fugui tersenyum tipis dan sepenuh hati. Jika apa yang dia katakan di ruang bawah tanah tadi dianggap sangat munafik, maka apa yang dikatakan Tuan Xie sekarang lebih asli daripada emas asli. Naik. Dan inilah yang ingin dicapai Li Fugui. Kalau tidak, mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk melakukan ini? Anda tidak bisa hanya bermalas-malasan dan merasakan sakit di kemaluan Anda. Pak Tua Xie berkata dengan getir, Kapten Li, saya tidak serius. Jika Kapten Li tidak mengingatkan dan memberitahu saya dan anggota keluarga saya yang malang mungkin akan mati tanpa mengetahui mengapa kami mati. Selain itu, Kapten Li, Anda juga memberi saya tempat berharga di ronde ke-6. Jika saya masih memiliki sedikit ketidakpuasan terhadap Anda, Kapten Li, maka orang tua ini benar-benar tidak berterima kasih. Melihat Li Fugui, dia bertanya, Kapten Li, saya ingin bertanya, bisakah keluarga Wang kita benar-benar melewati dengan selamat kali ini? Tentu saja, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, Pak Tua, Anda adalah seorang penatua, jadi Anda harus tahu bahwa tidak ada yang sulit di dunia ini. Asalkan Anda bersedia menghabiskan waktu dan uang untuk menjernihkannya, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tuan Xie secara alami memikirkan hal ini secara mendalam, dan ingin mengetahui bahwa ketika setiap keluarga besar menghasilkan banyak uang, caranya tidak terlalu mulia. Tuan Xie tidak hanya diajari oleh orang yang lebih tua untuk melakukan hal serupa, tetapi dia sendiri tidak tahu sudah berapa kali dia melakukannya. Tuan Xie sangat tersentuh hingga dia hampir menitikkan air mata. Dia berkata dengan penuh semangat, dengan kata-kata Kapten Li, saya benar-benar lega. Kapten Li, jangan khawatir, tidak peduli berapa harganya, keluarga Xie kami bersedia membayarnya itu mudah untuk diucapkan. Mudah untuk diucapkan, Li Fugui menunjukkan senyum cerah. Beberapa dari kata-kata tadi benar, dan ada pula yang salah. Yang maya itu nyata, yang nyata itu maya. Li Fugui sudah memahami trik ini dengan baik. Jadi, bahkan rubah tua seperti Tuan Xie pun tertipu olehnya. Tentu saja, Li Fugui juga tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama, dan dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan persetujuan dan kesetiaan dari keluarga Xie. Tuan, beberapa patah kata, Tuan Xie kagum dengan Li Fugui, dan dia mempercayai apa yang dikatakan Li Fugui. Alasannya tidak lain adalah karena dia memang merasa kekuatannya sedikit menurun akhir-akhir ini. Faktanya, ketika seseorang bertambah tua, kekuatannya memang akan mulai berkurang secara perlahan, namun tidak akan berkurang dengan cepat sekaligus. Hanya ada satu kasus di mana fenomena ini terjadi. Itu berarti kehilangan Qi dan darah adalah hal yang serius, dan umurnya tidak lama lagi. Li Fugui membalik telapak tangannya, mengeluarkan botol porselen kecil, dan mengirimkannya sambil tersenyum, berkata, terima kasih, Tuan Xie, ini adalah cairan spiritual yang saya saring khusus untuk Anda. Selama Anda mengambil cairan spiritual tersebut di dalam, simpan untuk generasi mendatang. Kamu masih tua dan muda, penuh kehidupan. Apakah kamu masih memiliki efek seperti itu? Hati dingin Tuan Xie segera menjadi hidup. Akhirnya, dia mengambil botol porselen kecil yang diserahkan oleh Li Fugui dan menuangkannya ke mulutnya bahkan tanpa melihatnya.
Mereka yang belum mengalami penurunan Qi dan darah tidak dapat merasakan sakitnya. Setelah Qi dan darah menurun, selain kekuatan yang terus menurun, bahkan berbagai penyakit ringan dan berat yang sebelumnya tidak ditakuti akan menjadi sangat sulit. Sebagai seorang pejuang kuno, situasi ini benar-benar tidak dapat diterima. Li Fugui adalah ahli alkimia, dan semua orang mengetahui hal ini. Tuan Xie tidak berpikir bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya, dia harus menggunakan metode seperti itu secara tidak langsung. Setelah sekitar beberapa menit, Tuan Xie membuka matanya, ekspresinya kembali bersinar, bahkan semangatnya pun sudah naik beberapa langkah. Yang paling membuat Tuan Xie sulit dipercaya adalah Qi dan darahnya telah pulih sepenuhnya. Belum lagi, bahkan ada sedikit tanda terobosan. Tuan Xie benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Di usianya, ia hampir bisa melepaskan latihan seni bela diri kuno, dan dikatakan sebagai sebuah terobosan. Namun, Li Fugui memang ahli alkimia. Sebotol kecil cairan spiritual mampu menstabilkan tubuh Tuan Xie kembali dan mendapatkan kualifikasi untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Dampak langsung dari hal-hal ini adalah Tuan Xie tidak lagi memusuhi Li Fugui, tetapi dia juga berterima kasih kepada Li Fugui dan memujanya seperti dewa. Li Fugui meliriknya, tersenyum dan memperhatikan reaksi Tuan Xie, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Xie, silakan duduk di kantor saya sebentar, dan saya akan menelepon kantor pusat, sebutkan nama Anda masalah." "Baik, bagus sekali, Kapten Li, maaf telah merepotkan Anda." Tuan Xie sangat gembira dan menatap Li Fugui dengan rasa terima kasih. Setelah Li Fugui meninggalkan kantor, dia tentu saja tidak menelepon kantor pusat, apalagi menelepon wakil direktur Ming. Sebenarnya sangat mudah, bahkan jika panggilan itu dilakukan, wakil kepala Ming tidak akan menyetujuinya. Alasannya juga sangat sederhana, siapa sih yang memanfaatkan lelaki tua berambut abu-abu untuk bekerja? Itu tidak mungkin. Babak ke-6 bahkan lebih mustahil lagi. Nyatanya di babak ke-6, kecuali beberapa anggota senior, sisanya semuanya masih muda dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Tentu saja Li Fugui harus memenangkan status Tuan Xie sebagai anggota putaran ke-6, tetapi tidak sekarang. Dia hanya akan melakukan hal semacam ini setelah dia benar-benar menaklukkan Tuan Xie. Adapun saat ini rencana bagian pertama telah berhasil, maka rencana bagian kedua dapat terlaksana. Li Fugui duduk dan menunggu di ruangan lain sebentar, lalu merasa waktunya hampir habis, maka dia kembali ke kamarnya. "Kapten Li, ada apa?" Tuan Xie sangat prihatin dengan kerabat dan anggota klannya yang dikurung di penjara bawah tanah. Setelah melihat Li Fugui kembali, dia langsung bertanya. Li Fugui tersenyum tipis, dan berkata dengan santai, "Terima kasih, Pak Tua, kamu tidak perlu khawatir, kalau begitu masalahmu, otoritas yang lebih tinggi sudah setuju, hebat." Tuan Xie tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak dia begitu bersemangat. Dan hari ini, tidak diragukan lagi, adalah pertama kalinya setelah sekian lama dia begitu bahagia. Li Fugui melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Hanya saja, ada syarat di markas." Hati Tuan Xie menegang, dan dia dengan cepat bertanya, "Saya berani bertanya kepada Kapten Li, apa syaratnya?" Setelah jeda, dia takut Li Fugui akan salah memahami pikirannya, jadi dia segera mengungkapkan niatnya dan berkata, "Tidak peduli kondisi apa yang diusulkan di atas, keluarga Xie kami akan dengan tegas menerapkannya." Senyum lebar muncul di wajah Li Fugui, dan kemudian dia berkata, "Syarat di atas sangat sederhana. Operasi kami kali ini adalah untuk menindak gangster dan melenyapkan kejahatan. Jika keluarga Xie ingin membuktikan bahwa mereka bukanlah sasaran serangan dan merupakan orang baik, mereka harus melakukannya. Lakukan sesuatu dan beritahu semua orang." Kebenaran ini familiar bagi Tuan Xie, namun dia ragu-ragu dan berkata, "Kapten Li, saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan." Li Fugui merendahkan suaranya dan berkata perlahan, "Saya menentang konferensi pengobatan spiritual dan sepenuhnya berdiri di samping dari game ke-6. Ini, Tuan Xie terkejut, dan ekspresinya pun berubah. Menyinggung konferensi eliksir, sepenuhnya berada di sisi game ke-6. Dengan cara ini, apakah keluarga Xie masih punya pilihan di masa depan? Jawabannya adalah tidak. Begitu mereka sampai di kapal bajak laut Li Fugui,
mereka harus melanjutkan perjalanan. Tapi yang lebih dipahami Tuan Xie adalah jika dia tidak setuju, dia mungkin tidak bisa melewati level saat ini. Saat itu keluarga Xie telah hancur, dan segala sesuatunya tidak ada hubungannya dengan keluarga Xie. Hah, Tuan Xie? Saya akhirnya memberikan syarat ini untuk Anda. Anda tidak ingin menolak kan? Senyum di wajah Li Fugui menghilang, dan dia menatap Tuan Xie dengan tatapan penuh arti di matanya. Tuan Xie terkejut, dan berangsur-angsur menjadi ketakutan, dan berkata dengan cepat, "Tidak, maksud saya setuju dengan cara apapun, oke." Karena Anda berkata begitu, Tuan Xie, maka hal-hal lain akan diserahkan kepada kamu. Aku akan mengaturnya. Li Fugui mengangguk bahagia. Tuan Xie tersenyum kecut di dalam hatinya. Bisakah dia menolak? Tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Hidup memang seperti itu, karena Anda tidak bisa menolaknya, sebaiknya Anda mencoba menikmatinya. Bagaimanapun, kita telah mencapai titik ini, apapun yang terjadi, tidak mungkin lebih buruk dari sekarang. Saat ini, di ruang bawah tanah, Wang Jingxuan merasa 10 kali lebih sakit daripada Tuan Xie. Setelah Li Fugui dan Tuan Xie meninggalkan penjara bawah tanah, tidak butuh waktu lama sebelum seseorang dari keluarga Wang secara terbuka melompat keluar dan menuduh Wang Jingxuan sebagai orang yang biasa-biasa saja dan tidak kompeten, melupakan leluhurnya, dan tidak tahu malu. Wang Jingxuan sangat marah sehingga dia benar-benar ingin memotong orang yang berbicara. Namun, apa yang membuat hatinya tenggelam ke dasar adalah bahwa ini hanyalah permulaan. Ketika orang-orang memimpin, semakin banyak orang yang memarahinya. Dalam analisis terakhir, Wang Jingxuan akhirnya memahami bahwa atas apa yang baru saja terjadi, dia sepenuhnya dianggap sebagai kambing hitam dan pelampiasan. Semua anggota keluarga Wang menyalahkan Wang Jingxuan atas situasi mereka saat ini. Akhirnya, setelah Wang Jingxuan tidak tahan dimarahi, dia harus berdiri dan berteriak. Apa yang bisa saya lakukan dalam situasi itu? Wang Jingxuan, sebaiknya Anda berhenti mengatakan hal seperti itu. Apakah menurut Anda kami tidak melakukannya? Tidak tahu. Itu karena Anda egois dan bersikeras pada cara Anda sendiri, yang menyebabkan situasi hari ini. Iya, saya setuju, ini semua salahmu, Wang Jingxuan, bahwa keluarga Wang kita telah berevolusi menjadi situasi ini hari ini. Tuan muda tertua. Dari keluarga Wang kami adalah Li Fugui, magang. Di mana keluarga Xie tidak ada hubungannya dengan Li Fugui. Tetapi sekarang keluarga Xie memiliki harapan untuk pergi dari sini. Tetapi keluarga Xie kami tidak dapat melihat masa depan. Wang Jingxuan, Anda tidak tahu bagaimana merefleksikan dan mengakui kesalahan Anda. Suasana menjadi semakin intens, penuh dengan bubuk mesiu dan agresi. Dan semakin banyak anggota keluarga Wang memandang Wang Jingxuan dan menjadi sangat tidak bahagia. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan. Wang Jingxuan adalah orang yang egois dan biasanya melakukan hal-hal yang keterlaluan ketika berada di keluarga Wang. Hanya saja pada saat itu semua orang berani marah dan tidak berani angkat bicara. Namun kini seluruh keluarga Wang telah ditangkap. Itu setara dengan titik nyala dan pemicu. Karena Wang Jingxuan tidak berbuat apa-apa. Hal ini juga menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan di hati keluarga Wang terlampiaskan 10 kali lipat dan 100 kali, Qi Kuai bertanya. Apa gunanya mengatakan ini? Wajah Wang Jingxuan menjadi pucat karena marah, dan bibirnya terus bergetar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang pertama yang melompat keluar dan menyerangnya adalah anggota keluarga Wang. Tentu saja berhasil pada saat ini. Lelaki tua berambut putih yang sebelumnya memanggil Li Fugui berdiri. Dia menatap Wang Jingxuan dengan mata kecewa dan berkata perlahan, Jingxuan, aku cukup puas denganmu sebelumnya, tapi sejak kamu setelah menikahi wanita itu, aku menjadi semakin kecewa padamu, dan kamu menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Paman kedua, apa maksudmu dengan ini? Tubuh Wang Jingxuan terguncang, dan matanya terpaku, menatap lelaki tua berambut putih itu. Dia mampu menahan serangan dari anggota keluarga Wang lainnya, karena selain memarahinya, orang-orang itu tidak dapat menyebabkan kerugian yang berarti padanya. Tetapi jika paman kedua ini juga menuduh dan menentangnya, maka situasinya akan sangat buruk.
Karena paman kedua Wang Jingxuan memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga dan memiliki banyak pendukung. Tentu berlebihan jika dikatakan bahwa ia dapat melengsarkan sang patriark hanya dengan satu kata. Namun dikatakan bahwa paman kedua ini dapat menggantikan posisi sang patriark. Goyah, tapi tidak berlebihan. Paman kedua berambut abu-abu menghela nafas dan berkata, Jingxuan, kamu telah menjadi pemimpin klan selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu mendengar arti kata-kata Li Fugui tadi? Wang Jingxuan menahan amarahnya dan berteriak dengan suara rendah. Li Fugui hanya ingin mempermalukanku dan marah pada Wang Hao. Anak pengkhianat itu, tidak peduli bagaimana kita memohon padanya, dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Kamu salah, paman kedua berambut abu-abu berkata. Dalam bukunya mata, kekecewaan menjadi lebih kuat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Fugui tidak akan melepaskannya. Hanya kamu, bukan kami. Apalagi keluarga Wang. Wajah Wang Jingxuan berubah drastis. Dia mengepalkan tangannya, mengertakkan gigi dan berkata, Paman kedua, bahkan jika saya memohon padamu, tolong berhenti bicara. Tidak, saya harus mengatakannya hari ini. Ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Wang saya. Jika saya tidak mengatakannya itu, siapa yang akan menunjukkan cara agar keluarga Wang kita bisa bertahan hidup? R yang berambut abu-abu paman itu mendengus dingin, dengan mata seterang kilat, dan berkata dengan tegas, Wang Jingxuan, kamu pengkhianat dan tidak etis. Wang Hao adalah cucu tertua yang paling disayangi kakakku ketika dia masih hidup. Dia sangat cerdas dan berbakat. Aku, kiliner dari keluarga Wang, dan kamu, lihat dirimu, apa yang telah kamu lakukan. Kamu gagal untuk melekat pada keluarga Sangguan, dan menjadi murung. Kamu sering memukuli dan memarahi anggota klan dan pelayan, dan menyayangimu dan sisa Wang Aotian dari wanita jalang itu dengan segala cara. Jika aku tidak berdiri, mengapa aku harus berdiri, terus duduk dan menonton? Apakah Anda menyeret ratusan anggota keluarga Wang kami ke dalam jurang bersama-sama? Setiap kata murni, dan setiap kalimat memilukan. Wang Jingxuan sesak napas, wajahnya terkadang pucat, dan terkadang memerah. Dan matanya bahkan lebih kejam menatap paman kedua yang berambut abu-abu. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin membunuh lelaki tua jahat yang menusuknya begitu keras. Tapi dia tidak berani. Anda tidak bisa melakukan itu. Wang Aotian di antara kerumunan juga sangat marah. Dia tiba-tiba berteriak, kamu orang tua. Menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu masih ingin ayahku turun tahta? Bersambung.